bumi dan bulan itu bergerak menurut garis edarnya masing-masing, di mana bulan mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari. Dan ketika bumi, bulan, dan matahari itu sejajar, maka terjadilah proses gerhana tersebut. Gerhana itu terbagi menjadi dua macam, ada gerhana bulan dan ada gerhana matahari. Gerhana bulan terjadi ketika sebagian atau seluruh penampang tertutup oleh bayangan bulan bumi. Hal ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan pada garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Di dalam Islam, gerhana merupakan suatu kejadian sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, bukan hal yang dikaitkan dengan bencana ataupun kematian. Nah, ketika gerhana dalam Islam itu disyariatkan untuk yang pertama, sholat, yang kedua, bersedekah, yang ketiga, itu berdoa, yang keempat, beristighfar, dan yang terakhir, memerdekakan budak. Dekomposisi sholat gerhana. Komponen sholat gerhana yang pertama yaitu sunnah muakkad, dilaksanakan secara 2 rakaat. Yang kedua, bisa dilaksanakan sendiri atau berjamaah. Yang ketiga, tempo sholat gerhana dilakukan dari awal hingga selesainya gerhana. Yang ketiga, syaratnya yaitu Islam, balik, berakal, suci dari najis. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang terakhir yaitu nih. Proses sholat gerhana yaitu yang pertama menunggu adanya gerhana, yang kedua menyiapkan alat, yang ketiga berwudu, yang keempat berangkat ke tempat sholat gerhana, yang kelima sholat gerhana, yang keenam yaitu khutbah. Ada tuh tanya Ya, mau tanya dong. boleh. Kalau misalkan sholat gerhana itu tuh boleh pakai surat-surat yang pendek nggak sih, kayak Ali kelas Anas gitu-gitu? Nah, boleh, tetapi diisyaratkan membaca surat-surat yang bacaannya panjang. Kan tetapi juga misalnya membaca surat-surat yang di dalamnya banyak peringatan itu juga boleh. Tetapi pada prinsipnya yang mudah tetapi dengan bacaan yang panjang sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, makasih ya. Iya, sama-sama. Berikut tata cara sholat gerhana. Yang pertama, berniat di dalam hati sambil mengucap usolli sunatal khusufi rakaataini adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya, takbiratul ihram, yaitu bertakbir sebagaimana sholat seperti biasa. Setelah itu membaca doa iftitah dan berta'awudz. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, dilanjut dengan membaca surat yang panjang seperti surat Al-Baqarah sambil dijaharkan, dikeraskan suaranya. Kemudian ruku dengan tumakninah. Kemudian i'tidal, yaitu bangkit dari ruku sambil membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Nah, setelah i'tidal ini tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama. Kemudian ruku kembali. Yang ini ruku kedua, yang panjangnya lebih pendek dari ruku yang sebelumnya. Setelah itu i'tidal, bangkit dari ruku. Kemudian sujud yang panjangnya sebagaimana ruku. Lalu duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali.
Kemudian bangkit dari sujud lalu mengerjakan rakaat kedua sebagaimana rakaat yang pertama tadi. Hanya saja bacaan dan gerakannya itu lebih singkat dari sebelumnya. Nah, setelah menyelesaikan rakaat kedua ini, kemudian dilanjut dengan tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Salah satu sunnah yang sangat dianjurkan ketika terjadinya gerhana yaitu melakukan sholat sunnah gerhana dan dilanjut dengan khutbah